Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk contoh yang ketiga, di mana soalnya adalah berawal pada T sama dengan 0, seekor lebah terbang sehingga vektor posisinya adalah R sama dengan T cos TI ditambah T sin TJ ditambah TK sampai T sama dengan 4V, di mana pada saat ini lebah tersebut terbang mengikuti garis singgungnya dengan kecepatan yang dicapainya. Nah, berapakah panjang keseluruhan lintasan lebah tersebut pada interval T lebih besar atau sama dengan 0 dan T lebih kecil atau sama dengan 4V, kemudian ditambah dengan 3. Nah, dari soal dapat diketahui bahwa T-nya dimulai dari 0 sampai T-nya sama dengan 4V, dan dimana RT-nya adalah T cos TI ditambah T sin TJ ditambah TK. Nah, dimana juga diketahui bahwa intervalnya adalah T lebih besar atau sama dengan 0 dan T lebih kecil atau sama dengan 4V tambah 3. Nah, langsung saja ke penyelesaian. Diketahui lintasan terbang lebah terdiri dari suatu bagian yang spiral dan satu bagian garis lurus yang panjangnya masing-masing adalah L1 dan L2. Maka kita harus mencari dulu terlebih dahulu nilai L1 dan L2. Untuk mencari nilai L1 dan L2, kita harus mencari turunan pertama dulu dari RT. Maka untuk mencari turunan pertama dari RT, saya akan memisahkannya menjadi 3 bagian, yaitu di mana I, J, dan K. Nah, untuk nilai I, yaitu RT sama dengan T cos TI, di mana untuk mencari turunan RT-nya yaitu D per DT dikali T dikali cos T ditambah T kali D per DT dikali cos T. Hal ini didapat diperoleh dari mana? Ingat bahwa dalam aturan diferensial, jika turunan dari F kali G sama dengan turunan dari F dikali G kemudian ditambah F dikali turunan G. Sehingga kita misalkan bahwa T ini adalah F dan cos T ini adalah G, sehingga turunan dari T dikali cos T ditambah T turunan dari cos T. Nah, turunan dari T ya adalah 1 dan dikali cos T ditambah T turunan dari cos T adalah min sin T, sehingga hasilnya adalah cos T dikurang T kali min sin T adalah T min T sin T. Sehingga turunan dari pertama dari nilai yang I ya adalah cos T dikurang T sin TI. Nah, untuk yang kedua yaitu T sin TZ. Nah, cara mencari turunan pertamanya sama dengan yang I tadi, yaitu dengan rumus aturan diferensial tadi. Nah, kita ketahui bahwa F-nya itu adalah T dan G-nya itu adalah sin T, sehingga turunan dari T dikali sin T ditambah T turunan dari sin T. Nah, turunan dari T adalah 1, kemudian dikali sin T ditambah T turunan dari sin T adalah cos T. Sehingga 1 kali sin T sama dengan sin T ditambah T cos T adalah T dikali cos T adalah T cos T. Sehingga turunan pertama dari T sin T adalah sin T tambah T cos TJ. Kemudian yang terakhir untuk nilai TK. Nah, untuk RT sama dengan TK, maka ini TK ya, salah ketik. TK, maka turunan dari pertama dari TK adalah K. Sehingga kita peroleh turunan pertama dari RT sama dengan cos T dikurang T sin TI ditambah sin T tambah T cos TZ ditambah K. Nah, dan untuk mencari besarannya yaitu cos T kurang T sin T kuadrat ditambah sin T tambah T cos T kuadrat ditambah nilai dari K sama dengan 1 kuadrat, kemudian dipangkatkan dengan setengah. Atau sama dengan halnya dengan akar cos T kurang T sin T kuadrat ditambah sin T tambah T cos T kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, ingat bahwa
Untuk menyelesaikan cos T kurang T sin T kuadrat, ingat bahwa sifat A kurang B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang 2A kali B ditambah B kuadrat. Sehingga cos T kurang T sin T kuadrat dapat kita pecahkan menjadi cos T kuadrat dikurang 2T dikali cos T sin T ditambah T kuadrat. Karena di sini kita misalkan ini A dan ini adalah B. Kemudian sama dengan sin T tambah T cos T kuadrat. Maka hasilnya sin T kuadrat ditambah 2T sin T cos T ditambah T kuadrat dikali cos T kuadrat itu adalah hasil dari sin T tambah T cos T, di mana sin T ini adalah nilai A, kita misalkan A, dan T cos T ini adalah nilai B. Kemudian ditambah 1, di mana 1 kuadrat hasilnya sama dengan 1. Nah, dari sini dapat kita sederhanakan bahwa cos T kuadrat kurang 2T kali cos T sin T ditambah T kuadrat kali sin T kuadrat dan ditambah sin T kuadrat ditambah 2 sin T kali cos T ditambah T kuadrat dikali cos T kuadrat tambah 1. Nah, ini kan bisa habis. Ini min. Kemudian ditambah dengan 2 sin T kali cos T. Nah, hasilnya habis. Sehingga dapat kita peroleh bahwa cos T kuadrat ditambah T kuadrat kali sin T kuadrat ditambah sin T kuadrat ditambah cos T kali cos T kuadrat tambah 1. Selanjutnya yaitu kita dekatkan dengan yang bisa kita selesaikan seperti cos T kuadrat ditambah sin T kuadrat, kemudian T kuadrat kali sin T kuadrat ditambah dengan, ini tambahnya hanya 1 ya teman-teman, ditambah T kuadrat kali cos T kuadrat ditambah 1. Nah, maka hasilnya sama dengan, ingat bahwa cos T kuadrat T ditambah dengan sin kuadrat T, ini nilainya sama, yaitu sama dengan 1. Sehingga 1 ditambah T kuadrat kali sin T kuadrat, yaitu T kuadrat kali sin T kuadrat ditambah T kuadrat kali cos T kuadrat ditambah 1. Nah, karena ini sama-sama memiliki T, maka T-nya kita keluarkan, kemudian sin kuadrat T kuadrat ditambah cos T kuadrat ditambah 1. Nah, ingat bahwa tadi sin cos kuadrat T tambah sin kuadrat T sama dengan 1, maka kita ubah ini menjadi nilainya 1. Sehingga akar 1 tambah T kuadrat kali 1 ditambah 1. Sehingga hasilnya sama dengan akar dari 2 tambah T kuadrat, di mana 1 tambah 1 sama dengan 2, dan kemudian ini T kuadrat. Nah, ini adalah hasil dari besaran turunan RT. Selanjutnya, maka dapat kita cari nilai L1-nya sama dengan integral dari 0 dan 4V, di mana ini tadi titik awal dan titik akhir, akar dari 2 tambah T kuadrat dt. Nah, untuk penyelesaiannya, kita misalkan bahwa T sama dengan akar kuadrat tan T, di mana T adalah artan dari T per akar kuadrat. Nah, mengapa menggunakan tan? Karena ingat dalam trigonometri, akar dari X kuadrat tambah A kuadrat itu kita substitusikan bahwa nilai X-nya yaitu adalah A tan theta dan dx-nya itu adalah A secant kuadrat theta theta. Maka untuk T sama dengan 4V, maka kita masukkan T-nya sama dengan 4V sehingga hasilnya adalah artan 4V per 2. Kemudian kita sederhanakan karena penyebutnya adalah akar 2, maka artan 4V per akar 2 dikali dengan akar 2 per akar 2, sehingga T 4V sama dengan artan 4V per akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Kemudian 4V per akar V per 2 sama dengan 2V per akar 2, sehingga T4 artan sama dengan
T4V sama dengan artan 2 kali akar 2V. Nah, untuk turunan dari dt sendiri adalah turunan dari tan, ingat adalah secant kuadrat T, sehingga turunan dari dt adalah akar kuadrat secant kuadrat T dt. Nah, selanjutnya untuk nilai dari akar 2 tambah T kuadrat sama dengan akar dari 2 tambah akar 2 tan kuadrat. Ini kita peroleh dari mana? Kita peroleh dari nilai T tadi, yang T bahwasannya akar kuadrat tan T, sehingga sama dengan akar 2 ditambah 2 akar 2 tan T dikuadratkan, hasilnya 2 tan kuadrat T. Maka hasilnya adalah akar dari 2 ditambah 2, ingat bahwa tan kuadrat T itu sama dengan secant kuadrat T dikurang 1. Sehingga 2 tambah 2 kali 2 secant kuadrat T dikurang 1. Sehingga 2 tambah 2 dikali secant kuadrat T, 2 dikali dengan min 1, sehingga hasilnya dikurang 2. Nah, hasilnya ini habis 2 dikali dengan dikurang 2, sehingga hasilnya adalah tinggal 2 secant kuadrat T. Nah, karena kuadrat maka keluar menjadi akar 2 secant T. Nah, sehingga setelah didapat nilai ini, maka kita dapat menyelesaikan integral tersebut dengan cara integral 0 dengan batas atas artan 2 kali 2V. Nah, ini diperoleh dari nilai T sama dengan 4V tadi ya. Kemudian akar 2 tambah T kuadrat dt. Nah, untuk penjabarannya yaitu di mana akar dari 0 artan 2 akar integral dari 0 artan 2 akar 2V. Ingat bahwa ini merupakan nilai akar 2T kuadrat dt, yaitu akar 2 secant T. Kemudian yang ini adalah sama dengan nilai dt. Kemudian dapat kita selesaikan bahwa akar 2 secant T dikali akar 2 secant kuadrat T. Akar 2 dikali dengan akar 2 hasilnya 2. Kemudian secant T dikali dengan secant kuadrat T hasilnya secant pangkat 3T dt. Nah, untuk menyelesaikan integral tersebut, ingat bahwa sifat integral jika U dikali dV sama dengan U kali V dikurang dengan integral V dikali du, di mana U adalah di sini adalah secant T dan du adalah secant T dikali tan T dt, kemudian V sama dengan tan T dan dV sama dengan secant kuadrat T dV. Karena 2 kali secant pangkat 3 T dt, ini duanya kita keluarkan agar lebih sederhana, maka tinggal secant pangkat 3 T dt. Secant pangkat 3 dt itu sama dengan secant T dikali dengan secant T kuadrat dt. Ya kan? Maka untuk menyelesaikan ini sama dengan bentuknya dengan ini. Maka nilai U-nya adalah secant T, kemudian untuk nilai V-nya adalah secant T kuadrat dt. Maka setelah kita mengetahui ini pun penjabaran untuk integral dari secant pangkat 3T ini sudah dijelaskan, ada video dari YouTube saya lampirkan di grup. Nah, selanjutnya kita selesaikan bahwa secant pangkat 3T dt itu sama dengan secant T dikali tan T dikurang dengan integral dari artan 0 dengan artan 2 kali akar 2V dikali dengan secant T dikali dengan tan kuadrat T dt. Nah, untuk itu kita harus menyelesaikan dulu dari integral yang sebelah kanan ini. Nah, maka tan kuadrat T itu sama dengan secant kuadrat T kurang 1 kan. Maka kita kalikan secant T dikali secant kuadrat T itu sama dengan secant pangkat 3T dikurang dengan secant T dt. Nah, untuk itu kita harus menyelesaikan dulu dari integral yang sebelah kanan ini. Maka tan kuadrat T itu sama dengan secant kuadrat T kurang 1 kan. Maka kita kalikan secant T dikali secant kuadrat T itu sama dengan secant pangkat 3T dikurang dengan secant T dt. Nah, untuk itu kita harus menyelesaikan dulu dari integral yang sebelah kanan ini. Maka tan kuadrat T itu sama dengan secant kuadrat T kurang 1 kan. Maka kita kalikan secant T dikali secant kuadrat T itu sama dengan secant pangkat 3T dikurang dengan secant T dt. Nah,
Untuk integral dari secant pangkat 3 T dt itu sama dengan 2 dikali, di sini ada 2-nya ya. Dua dikali secant T dikali tan T dikurang integral dari ini tadi. Ini sama dengan integral ini dikurang dengan secant T dt. Mengapa ini kan kurang dengan kurang maka menjadi tambah. Kemudian untuk saya larat ini tidak ada ya, yang ini juga tidak ada. Nah, karena di duanya sudah saya masukkan di sini. Nah, untuk secant T tan T, integral dari ini di mana kedua ruas, kemudian yang ini ditambah dengan integral artan 2V dengan secant 3T. Jika ditambah, maka sisi sebelah sini kan otomatis hilang. Integral dari 0 artan 2 akar 2 V secant pangkat 3T-nya ini hilang. Menjadi sisanya tinggal 2 kali secant T tan T ditambah akar 0 artan 2 kali akar 2 V secant T. Nah, setelah itu yaitu integral dari 0 artan 2 akar 2 V secant pangkat 3 T dt sama dengan 2 kali setengah secant T tan T ditambah ini ada 2-nya ya. Untuk hilang dari sini 2-nya, maka kita menjadikan setengah, jadi setengah secant T dikali tan T ditambah 0 artan 2 akar 2 V secant T dt. Nah, sama dengan 2 kali setengah secant T tan T ditambah, ini hasilnya adalah ln secant T tambah tan T. Kemudian setelah itu dapat kita masukkan, substitusikan nilai artan akar 2V ini dengan 0. Nah, maka 2 kali setengah secant T tan T ditambah setengah, kan ini kali kan, jadi kita kalikan dulu. Setengah ln secant T tambah tan T dengan batas atas dan batas bawah tersebut. Kemudian kita peroleh hasilnya. Tadi setengah kan, setengah dikali 2, di depannya ada 2, maka 2-nya itu kita kalikan ke dalam juga, sehingga hasilnya secant T tambah dikali tan T ditambah ln secant T tambah tan T dengan batas atas dan batas bawah tersebut. Kemudian kita masukkan nilai T-nya. T-nya diganti dengan artan 2 akar 2V. Nah, bahwa secant artan 2 akar 2V dikali dengan tan artan 2 akar 2V ditambah dengan ln secant artan 2 kali 2 akar 2V ditambah tan artan 2 akar 2V. Kemudian dikurang 0. Kenapa 0? Karena T-nya kita ganti 0, maka semua hasilnya akan 0. Nah, ingat di sini bahwa secant T sama dengan 1 per cos T, sehingga kita ganti. Nah, kita akan menyelesaikan sisi kanan terlebih dahulu ya. Kemudian kita lanjut bahwa hasilnya adalah secant artan 2V 2 akar 2V dikali 2 akar 2V. Mengapa 2 akar 2V? Karena tan kali artan itu sama dengan 1. Habis, sehingga hasilnya 2 kali 2V ditambah ln. Ingat bahwa secant T sama dengan 1 per cos T tadi, sehingga 1 per cos dikali dengan artan 2 akar 2V ditambah dengan ini sama dengan nilai tadi ya kan, sehingga hasilnya 2 akar 2V. Nah, kemudian hasilnya yaitu 2 secant artan 2 kali 2V ini 2-nya kita keluarkan, kemudian
akar 2V ditambah ln 1 per cos artan 2 akar 2V ditambah 2 per 2V. Nah, 2 secant artan 2 per akar 2V dikali akar 2V ditambah ln 1 per, ingat bahwa cos artan T itu sama dengan 1 per akar dari 1 tambah T kuadrat. Nah, ini ingat. Maka 1 ini cos artan, ini T-nya, sehingga 1 ditambah 2 akar 2V kuadrat ditambah 2 per akar 2V. Nah, maka hasilnya ini juga demikian seperti rumus ini. Maka hasilnya 2 kali 1 per cos artan 2 kali 2V dikali 2 akar 2V ditambah ln 1 per akar 1 tambah 2 akar 2V kuadrat ditambah 2 akar 2V. Nah, yang untuk ini kita sederhanakan dulu ya, yang sebelah kiri tadi kan udah sebelah kanan, maka kita ganti sebelah kiri. Maka 2 kali 1 per cos artan 2 akar 2V itu sama dengan, mengapa ini menjadi 1 per cos artan? Karena tadi kan sudah dijelaskan bahwa secant T sama dengan 1 per cos T kan. Dan kemudian ini mengapa berubah menjadi 1 per akar 1 tambah 2 per akar 2V kuadrat? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa cos artan T sama dengan 1 per akar 1 tambah T kuadrat. Nah, sudah seperti ini bentuk sederhananya. 2 dikali 1 per akar 1 2 kali akar 2V dikuadratkan dikali dengan akar 2V ditambah ln 1 per akar 1 tambah 2 per akar 2V kuadrat ditambah 2 per akar 2V. Maka selanjutnya yaitu kita kalikan atau kita sederhanakan bahwa 1 per ini sama dengan 2 dikali 1 tambah 2 per akar 2V kuadrat dikali 2 ditambah ln akar 1 tambah 2 per akar 2V kuadrat ditambah 2 akar 2V. Nah, maka hasilnya adalah 2 diakarkan 1 ditambah 2 per akar 2V kuadrat itu sama dengan 4 kali 2V kuadrat. Kemudian dikali akar 2V ditambah ln akar 1 tambah 4 dikali 2V kuadrat ditambah 2 akar 2V. Nah, maka dapat kita sederhanakan menjadi 2 dikali akar 1 tambah 8V kuadrat dikali akar V kuadrat. Akar kuadrat V ditambah ln akar dari 1 tambah 8V kuadrat ditambah 2 akar 2V. Kemudian sama dengan 2 akar 1 ditambah 16V kuadrat ditambah ln dikali dengan ini. Ini sebenarnya tidak ada ya. Langsung saja. Maka hasilnya sama dengan 82. Hasil dari ini penjumlahan ini yaitu sama dengan 82,33 Nah, sehingga untuk mencari nilai L2 nya itu sama dengan 3 dikali besaran dari 4V. Maka 3 dikali bahwasannya tadi adalah hasil dari turunan pertama dari RT adalah dengan 4V, yaitu akar dari 2 ditambah T kuadrat kan. Maka kita substitusikan nilai T-nya sama dengan 4V, kemudian dikali 3, maka hasilnya 3 kali 2 tambah 16V kuadrat sama dengan 37,9379. Nah, maka kita simpulkan bahwa nilai L1 tambah L2 sama dengan 82 nilai L1 82,33601 ditambah 37,93709, maka hasilnya adalah 120,2731. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.